Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak siswa kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Pak. Ya, alhamdulillah luar biasa ya kita diberikan kesehatan. Tadi Pak Dani sudah memberikan untuk absen via Google Form ya. Tadi sudah diisi semua ya. Alhamdulillah ternyata Sudah Pak. pada Sudah Pak. ya tuh dalam keadaan sehat. Oke, sudah diisi Ya, Pak. Dan semuanya Bapak harap ini tetap semangat belajar walaupun pandemi ya. Kita sebagai harapan bangsa ke depan menjadi kebanggaan bangsa kita dan kebanggaan orang tua kita. Baiklah, Pak Dani dan ini hari ini akan coba mengajarkan tentang keberagaman dalam sosial budaya. Mari kita lihat bersama-sama. Sekarang gimana? Sudah, Pak. Ya. Hai siswa kelas 5. Kali ini kita akan belajar di tema 3 kelas 5, yaitu tentang keragaman sosial dan budaya. Ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan pimpin doa, Alpian ya. Ya Pak. Teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Alpian. Selesai ya. Namun sebelum belajar, Nah, kita akan belajar tentang iklan. Namun kalian masih ingat tidak ciri-ciri bahasa pada iklan? kemarin kita sudah belajar nih. Bahasa yang digunakan pada iklan itu bersifat persuasif atau mengajak. Seingatkan ya. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Nah, ada ciri-ciri kalimat persuasif. Yang pertama, bersifat mengajak. Yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan, ayo dan marilah. Yang ketiga, ditulis secara menarik. Yang keempat, dapat diberi agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Nah, itu ya kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri iklan. Baik, jika tadi kalian sudah mengingat kembali tentang bahasa iklan, sekarang kita akan menentukan isi iklan di media cetak. Nah, untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Perhatikan iklan berikut ini. Iklan di samping berisi tentang ajakan untuk berolahraga. Iklan tersebut ditujukan bagi semua kalangan, dari anak-anak sampai lanjut. Nah, anak-anak, jadi nanti kita akan belajar tentang iklan. Kemudian nanti kalian harus bisa juga menelaah tentang keragaman sosial budaya di Indonesia ya. Dan nanti kalian akan diberikan penilaian dari Pak Dani. Pak Dani akan mengamati kalian nanti bagaimananya kegiatannya, apakah kalian sudah bisa atau tidak. Baiklah, kita lanjutkan. Baik, jika tadi kalian sudah mengingat kembali tentang. Nah, sekarang kalian coba cek LKPD ya. Nih. Ini LKPD-nya, coba kalian lihat bareng-bareng. Tadi Pak Dani sudah bagikan LKPD. Ya Pak Guru. Ya Pak Guru. Nah, coba isi dulu identitasnya ya. Sudah? Sudah, Pak. Nah, sekarang tadi kan kita sudah belajar iklan tuh.
Ciri-cirinya, ini ada iklan nih di sini nih. Coba kalian amati. Kelihatan? Kelihatan. Iya, jangan Kelihatan, buat Guru. sampah, Pak. Banyak Iya, sampah itu, betul. Pak. Iya, Nggak itu boleh sampah dibuang kemana ya? buang Ke sampah. sembarangan ke tempat Iya. Tong sampah. sampah, Pak. Iya, betul. Ada gambar orang. Iya. Pada nih baper besar lagi tuh, ada yang buang plastik dan lain sebagainya ya. Iya, Pak Nah, Guru. ini ingat iklannya, Iya. ingat-ingat. Nanti soalnya akan diperagakan ya. Akan diperagakan gimana tuh? Coba kalau iklan ini ada suaranya, gimana tuh cara membuatnya dengan bersuara gitu ya? Ya tuh, buang sampah pada tempatnya agar kita bebas penyakit dan bebas banjir. Gitu ya. Nanti ada salah seorang dari kalian yang coba ya. Nah, berhubung kita hari ini akan menganalisis informasi di dalam iklan, kalian coba isi LKPD dengan mengikuti petunjuk pada LKPD. Nah, lihat. Pertama, ingat tadi iklan tadi ya. Kira-kira sebutkan kata kunci yang terdapat dalam iklan di atas tadi. Apa saja coba? Ada yang ingat? Sampah, Pak. Banjir, Pak. Sampah. Banjir. Ya, betul. Buang sampah banjir. Ya, luar biasa ya. Sehat, Kalian. Pak. Banjir. Yeay. Ya. Kemudian gambarnya tadi di iklan tadi ada apa di gambar itu? Ada gambar gambar sampah, Pak. Ada gambar sampah, tempat ada sampah. orang, Pak. Ada gambar orangnya ada juga, kresek, Pak. Betul. Ada Terus kalimatnya tadi sampah. gimana? Ingat nggak? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, betul sekali. Luar biasa ya. Nah, lanjut. Kita coba analisis informasinya nih. Kira-kira iklan tadi untuk siapa tuh ditujukannya? Buat siapa? Buat Untuk pembuka? apa ya? Untuk Orang-orang kita. Orang yang untuk lewat. yang buang sampah. Untuk semua orang. Semua orang yang di sana. Oh iya, untuk kita semua, tidak hanya untuk Pak Guru ataupun tidak hanya untuk kalian, untuk kita semua. Jangan buang sampah sembarangan. Apa amanatnya berarti? Tadi amanatnya ya apa coba? Buanglah Jangan sampah pada Membuang sembarangan. Iya. Membuang sembarangan. sampah pada tempatnya. Supaya tidak terjadi banjir. 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 Kemudian mengapa iklan tersebut perlu diberikan? Coba. Biar lingkungan bersih, Pak. Mengingatkan Iya, kita, betul Pak. sekali. Biar orang tahu cara biar buang lebih- sampah, Pak. Ya. Iya betul. Nah, luar biasa. Kalian sudah menganalisis informasinya ya. Tadi ada manusia atau seseorang yang membuang sampah. Sekarang setelah mengamati iklan di atas, apakah kalian menemukan interaksi manusia dengan lingkungan? Interaksi itu hubungan ya. Apa interaksi hubungan tadi ada? Ada enggak? Ada manusia yang berinteraksi dengan Ada. alam ya. Dengan apa? Dengan alam, Pak. Alam. Nah, tadi ya ada lingkungan yang dicemari oleh sampah di air ya tadi gitu ya. Apakah pengaruhnya untuk pembangunan sosial budaya ekonomi masyarakat? Kalau kita buang sampah sembarangan ada pengaruhnya enggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Banjir. Banjir, Pak. Nanti jalan Bau. Iya, betul Pak Guru. sekali. Nanti nggak bisa jalan-jalan karena Iya. banjir. Nggak bisa keluar rumah. Ya, sekarang tadi kan udah kita tuh analisis ya. Sekarang coba salah seorang dari kalian untuk memperagakan iklan yang tadi. Padahal minta Shirley silahkan Shirley untuk memperagakan dengan bahasa kamu nih iklan yang ini. Oh, siapa? Iya. Jadi saya ngomong aja ya, Pak ya. Iya, silahkan. Coba peragakan. Kayak gini ya, Pak ya. Nanti aku ceritanya buang sampah nih ya, Pak ya, kayak gini kan ya. Teman-teman, sampah pada tempatnya agar kita bebas penyakit dan bebas banjir. Oke, gitu, Pak. Oke. Iya, luar tangan buat Shirley ya. Ini luar biasa Shirley Rani. Jadi tampil ya. Nanti kalian semua bisa membuat peragaan seperti Shirley tadi ya. Bisa di rumah kemudian kamu rekam. Nanti kirim ke Pak Dhani biar Pak Dhani gabungkan dan kita masukkan ke YouTube, boleh?
Iya. Sik ada di YouTube. Iya. Oke. Iya. Ayo Jadi kita lanjut. artis, Shirley jadi artis ya Pak Guru ya. Iya, jadi artis Shirley ya. Kalian juga bisa, harus percaya diri ya. Ayo kita mulai lanjut lagi ya pelajaran berikutnya. Sudah nampak tadi ya sampai sini ya tentang iklan ya. Ada interaksi juga ya. Kita lanjutkan. Tadi kalian sudah Nah, menganalisis isi iklan tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, sekarang kita akan memeragakan iklan ke dalam bentuk tulisan. Lalu, Nah, tadi apa yang diperlukan untuk dapat memeragakan iklan? Pertama, kalian harus memahami isi iklan tersebut dengan baik. Yang kedua, mengingat intonasi dan visualisasi pada iklan sebelum memperagakannya. Nah, ketiga nih, catat kata kunci iklan tersebut sebagai acuan kita untuk berlatih memperagakannya. itu. Tadi Shirley sudah baik ya. Sepertinya kalian sudah bisa. Kita Terima lanjut. kasih Aurora sudah berani memeragakan iklan secara bisa. Nah, ngomong iklan, tadi di LKPN, iklan yang interaksi manusia dengan lingkungan. Perhatikan gambar. Nah, di sana ada kerja bakti. Kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Dalam interaksi terdapat hubungan timbal balik. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki peran masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Kali ini kita akan membahas interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, atau satu individu dengan kelompok, atau bahkan kelompok dengan kelompok. Misalkan saja, ada interaksi antara nelayan yang berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Nah, hubungan timbal balik dan saling memengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitar disebut interaksi dengan lingkungan alam. Berikut ini adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Pertama, ada interaksi antara petani dengan sawah. Interaksi ya. Di sana terdapat interaksi yang menguntungkan untuk dampak ekonomi, kesejahteraan masyarakat di daerah pesawahan. Kemudian yang kedua, ada interaksi antara pemetik teh dengan kebun teh. Kemudian yang ketiga, ada interaksi antara siswa dengan lahan yang gundul yang mereka sedang tanami dengan tumbuhan yang baru. Keragaman dapat kita jumpai loh dalam interaksi sosial. Misalkan saja, Asep yang memiliki teman-teman dari beragam suku, budaya, dan agamanya. Tapi meskipun berbeda-beda satu sama lain, kalian harus memiliki sikap toleransi kepada teman agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Keragaman di Indonesia meliputi keragaman suku bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Masyarakat sebaiknya tetap bersatu meskipun keragaman menimbulkan perbedaan. Ini sesuai dengan semboyan negara Republik Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu jua. Keragaman dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam organisasi, tujuan organisasi menjadi pemersatu antar anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan tersebut. Nah, ini manfaat keragaman budaya.
Karena bangsa Indonesia terkenal dengan keragaman yang ada, sehingga keragaman ini sebetulnya menciptakan berbagai manfaat, menumbuhkan sifat nasionalisme, identitas bangsa di dunia internasional, alat pemersatu bangsa, ikon pariwisata, dan meningkatkan sikap toleransi. Nah, banyak sekali kan keragaman budaya di Indonesia. Dari keragaman tersebut, apabila kita saling bekerjasama dalam beragama, akan ada banyak manfaat. Salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman adalah kerja kelompok. Perhatikan beberapa manfaat kerja kelompok berikut. Kerja kelompok bisa mempersatukan budaya yang beragam. Kerjasama dalam kelompok juga membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dalam kerja kelompok, dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Untuk lebih memahami tentang arti keragaman sosial budaya masyarakat, ayo kita amati kisah yang sebentar lagi ditampilkan oleh gurumu ini. Semangat! Iya, jadi anak-anak, tadi kan kita sudah belajar nih. Coba, pada nih pengen tahu tuh, dari tadi yang memperhatikan, masih ingat tidak ada adat istiadat apa saja yang tampil? Coba, siapa yang tahu? Tarian, Pak. Ada tarian, betul. Tarian apa yang kamu tahu tadi? Apa ya, Pak? Ada alat musik. Oh, iya. Betul itu. Tadi saya lihat Tari mana piring. ada, Pak. Alat musik Iya, betul. angklung. Hebat ya, kalian masih semangat berarti masih fokus memperhatikan Pak Guru ya. Nah, itu adalah keragaman-keragaman yang ada di Indonesia. Kita tidak bisa menolaknya, tapi kita akan selalu bersentuhan dengan keragaman. Lalu, untuk lebih memahami lagi, kita coba perhatikan kisah berikut ini. Amati ya, kalian silahkan berkelompok ya. Yang sudah Papa bagikan kelompoknya ya, silahkan berkelompok. Lalu perhatikan bersama-sama, siap? Kalian Siap, Pak. Ya, Pak. Iya. Perhatikan. Untuk lebih memahami, Nah ini. Udin merupakan siswa sekolah dasar yang setiap harinya terlihat menyendiri. Dia seperti tidak memiliki teman. Padahal di kelasnya ada 20 siswa. Siswa yang lain enggan untuk belajar bersama dengan Udin. Setelah ditanyakan langsung kepada Udin, ternyata dia tidak pernah diajak untuk belajar kelompok sama temannya. Entah apa yang membuatnya selalu ditolak ketika mau bergabung dengan kelompok belajar. Suatu hari terlihat lagi Udin ditolak untuk bergabung bersama kelompok belajar. Terdengar salah satu teman kelasnya berkata, Udin jangan diajak deh, dia nggak bisa apa-apa. Untuk patungan praktik aja, dia nggak pernah mau bayar. Kejadian ini berlangsung sangat lama. Berangkat dan pulang sekolah juga Udin selalu sendiri. Iya, itu kisahnya ya anak-anak. Kalian sudah paham ya? Ada tadi ceritanya. Ada siapa tadi namanya? Kasihan Udinnya, Pak. Udin ya. Udinnya. Asin. Udin. Dari bantulah temanmu memecahkan masalah di sekolah. Pecahkan cara berkelompok ya. Kan pemecahan masalah dari kelompok kalian dalam LKPD. Coba kamu pikirkan, apa ada anak yang diasingkan di sekolah hanya karena dia berasal dari keluarga yang kurang mampu? Dia tidak diajak untuk belajar. Kan, berangkat sekolah dan bermain pun tidak diajak. Apa yang seharusnya kamu lakukan jika kejadian seperti itu di sekolah? Cek LKPD ya. Ya, cek LKPD ya. Kita cek. Ayo, bareng-bareng dengan kelompok. Ada LKPD nih. Ada masalah tadi Udin ya. Coba kalian pecahkan masalah dari Udin tadi. Silakan berkelompok. Ayo. Iya. Sudah berkelompok? Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. Pak Guru. Di LKPD ada tuh. Ada panduannya untuk memecahkan masalah. Coba sambil pada dibimbing ya. Biar kalian tidak salah. Pertama, kamu pikirkan tuh, mengapa ada anak yang diasingkan di sekolah hanya karena berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tadi dia tidak diajak belajar, berangkat sekolah main pun tidak diajak.
Apa yang seharusnya kamu lakukan? Pertama, kamu coba teliti dulu. Ada keragaman sosial apa saja di sekolah tersebut tadi? Coba yang tahu, ada keragaman apa? Ada keragaman. Ayo Pak. Apa ya? Ayo. Kalau misalkan ada orang miskin, ada orang kaya, itu namanya keragaman pekerjaan ya atau mata pencaharian ya. Ingat kan? Oh iya. Ya. Iya. 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 Ada keragaman jenis Kelamin. Iya, ada laki-laki, ada perempuan. Udin laki-laki apa perempuan? Jenis kami. Laki-laki, Pak. Laki-laki. Laki, Pak Guru. Teman kelompoknya laki-laki semua apa ada perempuan juga? Ada perempuan juga ya. Kemudian coba kalian tadi lihat perlakuan apa saja yang diterima Udin tadi. Udin dibagaimanakan sama temennya? Ditolak, Pak. Ditolak Tidak diajak berteman. Diajak main. Sambil ditulis ya di LKPD sama kelompoknya. Baik, Pak. Pak Guru. Terus yang ketiga nanti kalian coba cari apakah perlakuan tersebut dapat menimbulkan masalah baru, apakah dengan Udin tidak diajak, apakah akan membuat masalah baru, bagaimana dengan Udinnya, apakah Udin bisa bagaimana gitu ya nantinya kalau dia tidak terus-terusan tidak diajak. Iya, Pak Coba Guru. menurut kalian tulis ya LKPD ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terus nanti kalian juga harus merasakan apa yang Udin rasakan. Gimana rasanya kalau jadi Udin? Tuliskan di sana. Sedih, Pak. Sedih. Sedih, Pak. Aku tahu. Dan jika kalian tidak ingin melakukan yang sama, apa yang harusnya kalian lakukan kalau punya teman seperti Udin? Apakah membiarkannya atau mengajaknya? Diajak main, Pak. Mengajarnya, Pak. Mengajak ya, walaupun berbeda ya. Iya. Iya, Kalian iya, bisa Pak Guru. cari jawaban Iya, di Google atau internet. Ya itu. Kemudian jika sudah nih semuanya sudah. Sudah, Pak. Sudah. Presentasi. Ya, silakan presentasi Ayo, silakan. kelompok. Dari kelompok 1 Silakan. sampai kelompok Kelompok 1 dulu tadi. Bagaimana akan kamu lakukan jika melihat kejadian seperti Udi? Silakan nanti kelompok 1 Alpian ya. Silakan Alpian. Tadi waktu kelompok Ya, Alpian. kan, Kelompok. apa ya, Udin, kalau ada teman seperti Udin, harusnya kita mengajak bermain, Pak Guru. Bermain aja. Jangan dibiarkan saja, karena nanti Udin jadi sedih. Kan aku juga nggak mau kalau jadi Udin, dijauhin sama teman-teman juga. Iya. Luar biasa ya. Terus jika kalau menurut kamu nih tadi diskusi, kalau Udin terus-terusan sedih, kira-kira Udin bisa bagaimana nih ke depannya di sekolahnya? Nanti kalau Udin terus ditakalin sama temennya, nanti Udin nggak mau berangkat sekolah lagi, Pak Guru. Iya, itu ya. Sedangkan kalian tahu tadi bahwa yang namanya keberagaman itu adalah sesuatu yang bisa ada manfaatnya. Iya kan? Tadi bisa mempercepat pekerjaan tugas kalian. Masa teman kalian tidak ajak ya? Ajak begitu ya. Oke, kelompok 2. Sudah ya kelompok 2. Terima kasih, wah luar biasa kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Iya, kamu juga bagus nih kelompok 3 ya. Semuanya ini anak didik Bapak ini sudah bagus. Nah, sekarang kalian kan tadi sudah memecahkan masalah yang dihadapi Udin, ya. Sekarang coba kalian sikap apa sih sebetulnya yang harus kalian tunjukkan setelah kalian mengetahui bahwa keragaman di sekolah kalian? Sikap apa yang harus kalian tunjukkan pada itu? Saling menghargai, Pak. Sikap betul. Saling menghargai. Betul. Menyayangi teman, Pak. Iya, juga toleran
Toleransi, Pak. Betul ya. Betul. Nah, kita sudah belajar nih anak-anak ya. Kemudian mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Tadi pertama ingat ya, kita belajar menganalisis informasi dari Iklan Pak Guru. iklan apa tadi? Iklan interaksi masyarakat dengan yang buang sampah itu adalah interaksi. Interaksi manusia dengan lingkungan. Kalau buang sampah sembarangan itu interaksinya berpengaruh buruk apa baik? Iya, luar biasa. Itu dalam materi kita. Kemudian lanjutkan tadi terakhir dengan keragaman sosial budaya. Dicontohkan dengan kasus Udin ya, masalah pada Udin ya. Kalian sudah tadi menjawab bagaimana memecahkan masalahnya. Nah, sekarang atau kalian silakan mengerjakan soal evaluasi. Ya, evaluasinya nih, silakan ambil. Sudah, Pak. Ya. Sudah. Iya, selesai. Wah, luar biasa. Hasilnya baik. Ternyata kalian. Siswa kelas 5, materi berikutnya kita juga akan membuat iklan. Kalau tadi kan memperagakan, nanti kita buat iklan tuh bareng-bareng ya sama teman. Ingat ya, dalam kondisi pandemi ini kalian tetap jaga. Jangan lupa protokol kesehatan ya, menjaga jarak, memakai masker, kemudian apalagi ada yang ingat mencuci tangan. Ya, luar biasa pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap sehat terus. Untuk mengakhiri kegiatan ini, Alfian pimpin doa lagi ya. Alfian silakan. Ya Pak Guru, ya. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran, ayo kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, Alfian ya, terima kasih siswa-siswa kelas 5 yang baik, yang pintar, yang sebagai generasi kebanggaan negara Indonesia dan kebanggaan. Sampai sini pembelajaran bersama Pak Dani untuk keragaman sosial budaya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat, mudah-mudahan amin. Pak Dani tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak Guru. Dadah. Oke, kita beri aplaus untuk Pak Dani. Oke, silakan. Ya, waktunya 30 menit. Penyajian Pak Dani 30 menit ya. Oke, silakan siapa yang pertama untuk mengomentari? Bu Efri, mari Bu. Iya Bu. Menurut saya pembelajaran Pak Dani sudah tematik ya Bu. Tapi untuk isi materinya harus dijabarkan semua kayak gitu Bu. Ibu bertanya atau bagaimana? Iya Pak Dani, iya ke Pak Dani Bu. Untuk materinya harus dijabarkan semua Pak. Kalau PB. Misalkan kayak tadi keberagaman budaya adat istiadat kayak gitu, tari-tarian dan lain-lain harus disebutin contohnya, nggak bisa diringkas aja kan. Intinya tadi waktu PBL permasalahannya apa ya? Bentar. Tadi permasalahannya nggak menyangkut tentang kayak tarian, terus ada istiadat itu kan nggak menyangkut, nggak bisa diringkas lagi Pak. Ya. Soalnya kalau saya sebagai anak kayaknya kalau materi sebanyak itu saya nangkepnya juga susah gitu loh Pak. Iya. Terima kasih Bu masukannya ya. Boleh saya jawab ya. Sebetulnya sebentar Pak, sekaligus saja dengan yang Bu Istiana. Dicatat aja Pak, dicatat. Siap Bu. Oke, silakan Ibu Istiana. Terima kasih kesempatannya Bu Betty. Secara menyeluruh, menurut saya penampilan dari Pak Dani sudah baik. Saya sudah mendownload RPP yang Pak Dani upload, sudah runtut. Hanya saja Pak Dani seperti yang Bu F dikatakan tadi,
penyampaian materi mungkin terlalu panjang karena kita kan ini menggunakan PBL, di mana PBL itu kan kita siswa sudah memahami, sebenarnya siswa sudah belajar konsep-konsep sebelumnya. Jadi di PBL ini kan hanya penyajian masalah, kemudian pemberian diskusi. Ketika pun kita menyajikan materi kan sebaiknya materi yang pokok-pokok saja. Jadi lebih baik disajikan materi yang pokok-pokoknya saja karena PBL itu hanya siswa sudah belajar konsep-konsep atau materi sebelumnya. Selanjutnya untuk penyampaian video pembelajaran, videonya sangat menarik Pak Dani. Hanya saja ketika video itu terlalu panjang, nanti akan menimbulkan kebosanan kepada siswa gitu Pak. Karena ini videonya sudah selesai seperti itu. Tapi ketika itu video diberikan dalam waktu singkat dan menarik, siswa nanti juga akan antusias karena video itu kemungkinan siswa sebagai pengamat gitu Pak. Ketika kita menampilkan PowerPoint lebih banyak menggunakan tanya jawab ke siswa, jadi keaktifan siswa lebih mengaktifkan siswa ketika PowerPoint. Selanjutnya lagi Pak Dani, ketika tadi soal evaluasi di Google Form itu kalau nggak salah ada kata bubuhkan ya Pak ya, bukan identitas ya, bubuhkan, betul nggak ya? Di soal evaluasi yang di Google Form tadi. Iya. Itu kan ada, kalau nggak salah tadi, ada kata bubuhkan identitas atau apa gitu di petunjuknya. Nah, mungkin Pak Dani lebih baik menggunakan kata baku biar siswa juga terbiasa menggunakan kata baku. Kalau bubuhkan itu kan sepertinya bukan kata baku ya Pak ya. Di evaluasi apa di LKPD Bu? Di Google Form tadi Pak, yang soal Google Form. Saya cek di sini tidak ada bubuhkan sih Bu. Yang petunjuk pengisian identitas kayaknya tadi. Yang atas. Ya, terima kasih Bu. Nanti saya coba cek lagi ya. Terima kasih Pak Dani. Iya Bu, saya yang terima kasih. Betty, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Istiana. Silakan Pak Dani ditanggapi dulu dari mahasiswa. Terima kasih tadi Bu Epri sama Bu Istiana, masukannya luar biasa. Saya juga mungkin sedikit tercerahkan bahwa mungkin bisa terjadi kebosanan kalau materi terlalu panjang ya. Betul, akan saya coba perbaiki nanti ke pokok-pokoknya saja. Sebetulnya alasan utamanya tadinya seperti ini tuh target saya juga supaya ada sedikit materi yang bisa dijadikan acuan atau konsep supaya mengingat gitu ya, mengingat materi yang sebelumnya ada konsep yang masuk sebelum mereka memecahkan masalah gitu kan, ada keragaman sosial kemudian ada keragaman budaya. Itu sih sebetulnya, tapi insya Allah saya akan coba saran tersebut untuk perbaikan ke depannya. Kemudian tadi Bu Isyana untuk masalah kata baku yang di Google Form saya akan perbaiki juga. Terima kasih. Mungkin itu Bu dari saya. Oke, Ibu silakan Bu diberikan tanggapannya. Halo, Bu Sukmana. Iya Ibu. Masih mute ya Bu? Ya. Silakan Bu dikomentari Bu. Iya. Kalau menurut saya Pak Dani penampilannya sudah bagus ya, materi ajar juga sudah tematik. Ya itu mungkin masukan dari teman-temannya mungkin tapi kalau ada waktunya cukup mungkin dia bisa menjelaskan materi, diulang juga tidak apa-apa kalau menurut saya. Kalau memang waktunya cukup untuk menjelaskan materi lagi. Tapi kalau memang waktunya terbatas, mungkin bisa diringkas gitu. Seperti pendapat dari Ibu Istiana dan Ibu Epri. Gitu Pak. Tapi menurut saya secara keseluruhan bagus. Iya. Terima kasih Bu. Gitu aja Ibu. Ya. Makasih Bu Sukmana. Ya Pak Dani. Secara keseluruhan sudah bagus ya, sudah berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Juga Bapak Ibu untuk yang lain ya, supaya yang bagus-bagusnya diikuti ya. Pertama itu absennya sudah bagus ya, jadi tidak buang waktu, hanya sekilas saja. Yang paling bagus itu hanya menanyakan siapa yang tidak hadir dan kenapa ya.
Karena kalau panggil satu-satu buang waktu. Pastikan yang tidak hadir itu hanya 1-2 orang, jadi lebih mudah ininya. Kemudian persepsi tadi udah dilakukan dengan baik. Tujuan pembelajaran juga sudah komunikatif ya. Ya, saya setuju dengan Bu Evri sama Bu Istiana. Materinya tuh sepertinya terlalu banyak ya Pak untuk 30-40 menit. Makanya kemarin saya infokan diambil cuplikannya saja, tapi yang PBL-nya ya diambil itu. Oke. Sepertinya saya tidak mendengar tadi ada kesimpulan ya Pak. Oh, tadi kesimpulannya setelah presentasi dari kelompok, tadi itu saya menyimpulkan bersama-sama. Halo? Ada ya? Iya, ada Bu tadi. Ada ya? Oh, berarti saya terlewatkan. Oke, saya saran saja Pak, akan lebih baik kalau tadi videonya itu tidak sepenuhnya video ya. Tetapi ada waktu guru untuk, artinya kalau komunikasi lewat video, dibandingkan dengan komunikasi Bapak menyampaikan langsung, itu jauh lebih bagus menyampaikan langsung ya Pak. Ya, hanya memilih mana yang memang harus pakai video. Tapi kalau penjelasan Bapak, kemudian urutan-urutan yang mau disampaikan itu nggak usah divideokan Pak, karena anak-anak nanti kesannya seperti menonton saja ya. Iya. Ya, jadi ya harus ada komunikasi langsung dengan peserta didiknya. Ya, secara keseluruhan udah bagus ya. Bapak Ibu yang lain boleh dijadikan referensi. Oke.